Assalamualaikum. Saya Ewi Desrawati ingin menjelaskan tentang pembelajaran IPA pada struktur sistem pencernaan. Sebelum membahas pelajaran, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang mana tujuan pembelajaran yang pertama untuk mengetahui nutrisi di dalam makanan. Yang kedua, dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang nutrisi di dalam makanan. Yang mana di dalam nutrisi, di dalam makanan terdapat karbohidrat, merupakan sumber energi, contohnya terdapat pada nasi. Protein, merupakan zat pembangun, contohnya terdapat pada tempe. Mineral adalah zat pengatur, contohnya terdapat pada kacang-kacangan. Vitamin merupakan zat pengatur dan pelindung, contohnya terdapat pada buah-buahan. Lemak merupakan sumber energi, contohnya terdapat pada margarin. Dari nutrisi pada makanan ini akan diproses, yang mana proses pencernaannya adalah mengubah makromolekul dan mikromolekul agar dapat diserap oleh tubuh. Contoh, pada makromolekul, karbohidrat akan dirubah menjadi glukosa. Ini disebut mikromolekul. Kemudian protein akan diubah menjadi asam amino. Lemak akan dirubah menjadi asam lemak dan glisor. Bahan makanan yang sudah diserap oleh manusia. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ada dua bagian dari sistem pencernaan. Pertama, saluran pencernaan. Yang kedua, kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan ini adalah saluran yang dilalui oleh makanan seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pada kelenjar pencernaan, kelenjar terdapat pada mulut, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, dan hati. Sistem pencernaan pada mulut, di mana di dalam mulut terdapat gigi, kelenjar saliva atau air ludah, lidah. Yang mana gigi ini berfungsi untuk memotong dan mengunyah makanan. Ini disebut pencernaan mekanik. Kemudian pada kelenjar air ludah mengandung enzim petianin atau amilase untuk mengubah amilin menjadi maltosa. Ini disebut pencernaan kimia. Fungsi lidah memindahkan makanan di dalam mulut yang sudah lembek berbentuk bulat seperti blus atau disebut blus. Kerongkongan. Penghubung kerongkongan ke lambung adalah faring dan esofagus. Yang mana faring ini merupakan saluran yang memanjang dari belakang rongga mulut sampai ke esofagus. Dalam esofagus terdapat gerakan seperti meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Lambung. Di dalam lambung terdapat otot lambung
untuk memecah bolus. Ini disebut pencernaan mekanik. Kemudian di lambung terdapat getah lambung, yang mana getah lambung ini akan menghasilkan HCl untuk membunuh kuman, kemudian menghasilkan pepsin untuk mengubah protein menjadi pepton, dan renin untuk mengendapkan susu, yang mana pada pepsin dan renin ini pencernaannya dibantu oleh enzim. Ini disebut pencernaan kimia. Pada lambung, bolus diubah menjadi bahan kuningan disebut kimus bubur usus atau bubur usus. Usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, duodenum. Ini merupakan usus 12 jari. Yang kedua, jejunum, ini usus tengah. Yang ketiga, ileum. Terdapat jonjot usus untuk penyerap zat-zat makanan. Kemudian usus halus ini menghasilkan kelenjar pankreas yang ada pada usus 12 jari. Usus halus juga menghasilkan kelenjar hati. Pada kelenjar pankreas ini menghasilkan enzim ripsin, yang mana akan mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian enzim amilase mengubah amilum menjadi maltosa. Enzim lipase ini memecah lemak menjadi asam lemak glosero. Pada kelenjar hati ini menghasilkan cairan empedu untuk mencerna lemak menjadi emulsi lemak. Usus besar, yang mana bahan makanan yang sampai ke dalam usus besar adalah makanan sisa. Fungsi dari usus besar ini untuk mengatur air pada sisa makanan. Kemudian pada usus besar terdapat mikroorganisme yang membantu proses pembusukan makanan seperti bakteri Echinacea coli. Contoh usus besar pada gambar di sini, usus besar atau juga disebut dengan kolon naik. Kolon ini merupakan usus besar, yang mana pada usus besar ini terbagi menjadi 3, kolon naik, kolon mendatar, dan kolon menurun. Pada kolon menurun inilah sisa-sisa makanan terakhir akan dimasukkan ke dalam anus. Inilah proses dari sistem pencernaan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam. Sampai jumpa.